Diingatkan tentang proses. Kamu tuh dulu nggak ada apa-apanya. Kamu dulu terbuat dari setetes air mani yang hina. Jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, jangan kamu lupa kepada Tuhanmu. Dajjal itu yang akan keluar di akhir zaman, dia akan menguji manusia dengan harta. Dia akan pergi ke ufuk barat dan ke ufuk timur membawa kekayaan. Manusia perlu apa? Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak di rumah Allah yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah sama-sama kita mendengarkan kalam-kalam ilahi yang berada di surat Al-Kahfi ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Kalau kita artikan ayat yang mulia ini, dan berikanlah Muhammad kepada mereka suatu perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang satu orang kafir, yang satu orang mukmin. Yang kafir kami berikan kepadanya dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kami buatkan ladang. Ini adalah kisah kedua
dalam surat Ashabul Kahfi, dalam surat Al-Kahfi. Yang sudah kita bahas adalah kisah pertama, yaitu pemuda Ashabul Kahfi. Sedangkan yang kedua ini adalah kisah pemilik dua kebun. Bicara tentang fitnah harta. Dua orang laki-laki ini, yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kafir diberikan berbagai macam nikmat yang nanti akan dijelaskan dalam ayat ini. Yang satu, yang mukmin, tidak diberikan sebagaimana yang diberikan kepada saudaranya yang tidak mukmin. Yang mukmin istiqomah dengan keimanannya, dengan ketauhidannya. Sedangkan yang kafir ini, karena dia diberikan berbagai macam nikmat, dia sombong, dia lupa, dan dia membuat penilaian bahwa yang paling mulia itu adalah yang paling banyak harta, yang paling punya banyak pengikut. Nah, kisah kedua inilah yang akan dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Kisah tentang ujian harta, yang satu bisa lewat ujian, yang satu enggak bisa lewat ujian. Kenapa ini diceritakan dalam kisah Al-Kahfi? Karena nanti Dajjal itu yang akan keluar di akhir zaman, dia akan menguji manusia dengan harta. Dia akan pergi ke ufuk barat dan ke ufuk timur membawa kekayaan. Manusia perlu apa? Ketika satu daerahnya kering, kerontang, maka dia akan suburkan kebun ataupun daerah itu. Ketika seseorang miskin, dia akan memberikan harta. Ketika seorang butuh pekerjaan, dia akan berikan pekerjaan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujiannya di situ. Makanya kita diarahkan untuk membaca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat agar kita terhindar dari fitnah harta. Apa hubungan antara kisah Ashabul Kahfi dengan kisah pemilik dua kebun? Kalau Ashabul Kahfi itu fitnahnya adalah tentang agama. Tentang agama dan keyakinan, itu fitnahnya. Sedangkan yang ini fitnahnya adalah tentang harta. Fitnah harta, dia bisa akan mempengaruhi agama. Saya ulangi, fitnah harta, dia akan bisa mempengaruhi agama. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu hampir-hampir menyerumuskan orang kepada kekufuran. Jadi korelasi antara fitnah agama dengan fitnah harta ini sangat mempengaruhi. Karena harta, orang bisa kena ujian agama. Karena agama yang tidak kuat dan tidak kokoh, dia akan terpengaruh dengan harta dan membuatnya bisa keluar daripada Islam. Ini korelasinya. Dia mau saya muliakan, wadrib lahum masalah, wahai Muhammad. Nah, ini perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dari 4 kisah ini, kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, kisah Musa Khidir, dan kisah Dzulkarnain tidak diminta perumpamaan kecuali hanya di sini. 3 kisah lagi langsung kepada to the point ceritanya. Sedangkan yang ini Allah minta kepada Nabi Muhammad SAW buat perumpamaan. Kenapa harus ada perumpamaan? Kenapa enggak langsung pada cerita saja? Perumpamaan ini adalah teknik ataupun cara Al-Quranul Karim menyampaikan pesan
kepada pembacanya, kepada manusia. Karena dengan perumpamaan manusia akan lebih tersentuh dan bisa mengambil pelajaran. Dengan perumpamaan kita akan mudah lebih mengerti. Dan dengan perumpamaan merupakan satu dari metode pendidikan. Makanya jemaah saya muliakan, perumpamaan ini dalam Al-Quran Allah ceritakan dalam 41 macam perumpamaan. 41 macam perumpamaan. Satu di antaranya adalah ini, kisah pemilik dua kebun. Setiap perumpamaan punya pelajaran. Setiap perumpamaan punya makna. Nah, yang ini adalah perumpamaan pelajaran tentang fitnah harta. Wadrib lahum mathalan. Dan buatlah perumpamaan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kepada orang-orang waktu itu adalah kepada kafir Quraisy. Tapi untuk sekarang ini untuk kita semua, untuk manusia, mukmin dan yang kafir. Masalah perumpamaan. Rajulaini, dua laki-laki. Siapakah dua laki-laki ini? Ini yang tidak dirincikan oleh Al-Quran. Siapa namanya? Di mana terjadinya? Kemudian dari suku apa? Jadi Al-Quranul Karim tidak merincikan tentang kisah ini. Sebagaimana Ashabul Kahfi juga, Al-Quran juga tidak merincikan. Karena yang ingin diambil adalah pelajarannya. Walau demikian, para ulama tafsir mengomentari, memahami dan mencari tahu tentang siapa dua laki-laki itu. Ya. Pendapat yang pertama, dua laki-laki itu adalah dua orang bersaudara dari min ahli Makkah Makhzumin, dari penduduk Mekah, dari suku Makhzum. Dua orang bersaudara. Yang pertama namanya Abdullah bin Abdil Asad. Dia mukmin. Saudaranya Al-Aswad bin Abdil Asad. Al-Aswad bin Abdil Asad. Dua ini bersaudara dari suku Makhzum. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Pendapat yang kedua adalah Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW dengan orang kafir Quraisy. Pendapat ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki apa-apa, sedangkan kafir Quraisy dia memiliki berbagai macam nikmat. Pendapat yang ketiga adalah Uyainah dan Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi dan seterusnya. Yang orang-orang miskin, orang-orang pendatang dari luar Mekah, tinggal di Mekah. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad tapi mereka miskin. Ya, sedangkan Uyainah orang kaya yang ada di Mekah. Pendapat yang keempat, rajulaini itu adalah dua laki-laki dari Bani Israel. Yang mukmin namanya Tamliha, sedangkan yang kafir namanya Qurtush. Ini pendapat. Apakah hakikatnya mana yang lebih benar? Tidak ada yang menyebutkan mana riwayat ini yang lebih benar. Tapi
Kira-kira 4 pendapat ini adalah merupakan komentar tentang 2 laki-laki itu. Ya. Walaupun ada yang mengatakan pendapat yang pertama yang lebih mendekat, yaitu 2 laki-laki dari suku Bani Makhzum, yang satu bernama Abdullah bin Abdul Asad, yang kedua Al-Aswad bin Abdul Asad. Tentunya kita tidak perlu mendalami tentang siapa 2 laki-laki itu, karena Al-Quran juga tidak menjelaskan rinci tentang 2 laki-laki itu. Yang penting apa yang kita akan ambil pelajaran dari keduanya. Kenapa ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin? Kami jadikan satu di antara keduanya. Satu di antara keduanya ini artinya kepada orang-orang yang kafir, kepada laki-laki yang kafir tadi. Jannataini min a'nabin. Kami berikan kepadanya 2 kebun anggur. Berarti saudaranya yang kafir diberikan 2 kebun anggur. Yang mukmin tidak. Wa hafafnahuma binakhlin. 2 kebun anggur. Kemudian kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. 2 kebun anggur, kemudian 2 kebun anggur itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Berarti kebunnya ada di situ anggur, ada di situ kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan di antara kedua kebun itu kami buat ladang. Wah, ini udah ada 2 kebun anggur dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, di antara keduanya ada ladang. Yang namanya ladang untuk menanam apa saja. Yang penting di situ dimanfaatkan. Zar'a itu tanam-tanaman. Berarti di situ ditanam di luar anggur dan di luar kurma. Nah, jemaah saya muliakan, ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki yang kafir tadi, sedangkan yang mukmin tidak. Oke. Kita lihat jemaah saya muliakan, di ayat yang ketiga 32, kami, Allah ulang-ulang 3 kali. Ja'alna, kami jadikan. Yang kedua, hafafna huma, kami kelilingi 2 kebun anggur itu dengan kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara keduanya ada ladang. Kami ini menunjukkan bahwasanya yang berikan itu Allah. Yang menjadikan kebun itu subur Allah. Yang menjadikan antara keduanya ada kebun kurma Allah. Yang menjadikan di antara 2 kebun itu ada ladang Allah Subhanahu wa taala. Si laki-laki itu dengan pekerjanya hanya sarana saja. Tapi hakikat dalam menjadikan 2 kebun anggur, 2 dikelilingi oleh pohon kurma, dan ada ladang yang menyuburkannya, yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada apa-apanya, dia hanya sarana saja. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ayat yang ke-33, kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ini dalam qiraat bisa dibaca ukulaha atau dibaca uklaha.
Maknanya sama. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Artinya buahnya itu selalu menghasilkan. Berarti menghasilkan anggur, menghasilkan kurma, dan menghasilkan segala macam tanam-tanaman di situ. Walam tazlim minhu syai'a, dan tidak pernah menzolimi. Nah, ayat ini menggunakan kata zolim. Artinya ayat di sini bukan zolim sebagaimana kita menzolimi orang, tapi tidak berkurang sedikit pun buahnya. Artinya kebun kurma, kebun anggur, kebun ladang tadi itu selalu memberikan buah dan tidak kurang sedikit pun. Selalu memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Walam tazlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Kemudian dari celah-celah kebun itu kami alirkan sungai. Jadi kebun tadi itu, kebun anggur dikelilingi oleh kurma, dikelilingi oleh ladang. Di antaranya untuk mengairi semuanya ada Allah Subhanahu wa taala alirkan sungai. Lengkap sudah. Sungai siapa yang mengalirkan? Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan. Wa kana lahu samarun. Ayat yang 34. Dan dia memiliki kekayaan besar. Karena tadi dia punya kebun kurma, kebun anggur, ada ladang yang ditanami berbagai macam tanam-tanaman, air gratis yang mengalir tanpa berhenti. Maka dia memiliki banyak kekayaan. Atas usahanya itu dia memiliki kekayaan. Sampai di sini jamaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saudaranya yang kafir ini berbagai macam nikmat. Yang tidak diberikan kepada saudaranya yang mukmin. Oke. Sampai di sini nikmat itu penuh, tidak berkurang sedikit pun. Yang jadi masalah adalah pola pikirnya yang berubah. Yang dua-duanya dulu nggak punya apa-apa, kemudian Allah kasih yang satu dengan berbagai macam nikmat tadi, yang satu lagi nggak dikasih apa-apa. Justru yang berubah cara berpikir, cara sikap adalah yang saudaranya kafir tadi. Yang Allah berikan kebun anggur dikelilingi oleh kurma, kemudian ada ladang dan sungai yang mengalir tanpa berhenti. Awalnya mereka biasa saja. Tapi begitu dapat nikmat diberikan Allah, mulai ayat 34, di situ ada perubahannya. Apa dia bilang kepada saudaranya? Faqala li sahibihi. Dia berkata kepada saudaranya yang mukmin, ana aktsaru minka mala. Hartaku lebih banyak daripada kamu. Dulunya sama-sama. Dalam perjalanan Allah kasih nikmat, berubah saudaranya ini. Dia bilang, hartaku lebih banyak daripada hartamu. Mulailah dia membanding-bandingkan. Mulailah dia merasa lebih baik daripada saudaranya. Mulailah dia memproklamirkan diri bahwa hartanya lebih banyak daripada dia. Dan bukan hanya itu, wa a'azzu nafara, dan pengikutku lebih banyak, lebih kuat. Kenapa dibilang pengikut? Karena tadi kebun anggur, kebun kurma, ladang,
sungai yang mengaliri keduanya, itu kan butuh orang, butuh pekerja. Yang bekerja di ladang, di kebun kurma beda dengan yang bekerja di kebun anggur. Yang merawat ladang beda nanti dengan yang mengatur irigasi. Nah, ini kan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana tata cara mengatur kebun dan ladang. Butuh orang. Sedangkan saudaranya yang mukmin nggak punya apa-apa, tidak punya pekerja, tidak punya pengikut, tidak punya anak buah. Sedangkan yang dia ini butuh banyak orang. Jadi secara harta dia lebih banyak, maka dia bilang, hartaku lebih banyak daripada harta kamu. Dan pekerjaku, pengikutku, anak buahku lebih banyak daripada kamu. Mulailah dia membanggakan dua hal. Membanggakan hartanya paling banyak, membanggakan anak buahnya paling banyak. Dulunya mereka biasa-biasa saja. Inilah yang tadi Allah katakan, ini fitnah harta. Enggak cukup sampai di situ, jamaah saya muliakan. Ayat yang ke-35 menjelaskan, wa dakhala jannatahu, dan dia memasuki kebunnya. Jadi ini ada rutinitasnya. Melihat kebun kurmanya, melihat kebun anggurnya, melihat ladangnya, melihat. Wa huwa zalimun li nafsihi, sedangkan dia menzalimi dirinya karena tadi dia angkuh dan kafir. Ketika dia masuki kebunnya itu, dia merasa-rasa bahwa ini adalah berkat jasanya, berkat pekerjaannya. Ya. Kemudian dia angkuh dan sombong kepada saudaranya yang tadi, mengatakan paling banyak harta dan paling banyak pengikut. Akhirnya dia setiap kali masuk ke dalam kebunnya, semakin membuatnya sombong dan angkuh. Karena berkat kerjanya tadi itu. Wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia zalim kepada dirinya. Dia masih muliakan, di sini Allah menggunakan kata zalim dua. Untuk kebun tadi, walam tazlim minhu syai'a. Dua kebun tadi itu tidak menzalimi dirinya, artinya dua kebun itu selalu memberikan hasilnya kepada laki-laki itu. Tidak pernah kurang, tidak pernah gagal panen, panen terus. Nikmat yang diberikan ini, Allah katakan, dua kebun itu tidak menzalimi dirinya, tidak mengurangi panennya, selalu. Ini kebun. Sedangkan yang punya, Allah sebutkan zalimun li nafsihi, dia zalim kepada dirinya. Kenapa? Karena tadi dia sombong, angkuh, dengan mengatakan aku paling banyak harta dan aku paling banyak pengikut. Ada dua gambaran yang berbeda. Dua kebun itu tidak menzalimi yang punya, sedangkan yang punya menzalimi diri sendiri atas keangkuhan dan kesombongannya. Dua gambaran yang berbeda. Apa dia bilang? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Puncak dari kesombongannya adalah, aku merasa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Karena sudah ditata, dirancang, dijaga, dimanage sedemikian rupa. Air pun tidak kurang, nggak berhenti. Jadi kondisi itu membuatnya mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Mulailah dia merasa
bahwa hartanya ini, kebunnya ini akan berlangsung lama, akan kekal abadi, akan selalu memberikan nikmat kepadanya. Karena dalam pikirannya ini sudah ditata dengan sedemikian rupa. Bahkan, nah ini lebih lagi. Kalau tadi dia mengatakan ini kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dia katakan wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan aku kira hari kiamat itu enggak akan datang. Jadi terpana dengan dua kebun kurmanya, dua kebun anggurnya, ladangnya dan irigasinya, terpana. Dan aku kira wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan aku kira kiamat itu enggak akan datang. Bagaimana fitnah harta itu bisa membuat orang lupa akan dirinya, lupa akan dunianya, dan lupa akan akhiratnya. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia bilang, kalaupun aku dikembalikan kepada Tuhanku, maksudnya kalaupun aku mati, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Yakin deh. Aku merasa kiamat enggak terjadi, kata dia. Kalaupun aku mati, nanti aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari ini. Karena dia merasa sudah paling mulia, paling kaya, paling banyak pengikutnya, sehingga balasannya nanti di akhirat lebih baik daripada ini. Jemaah yang muliakan, ini adalah pola pikir saudaranya yang mukmin, yang kafir tadi, yang enggak beriman tadi, terhadap dunia, terhadap nikmat yang Allah berikan. Sekarang bagaimana pola pikir orang mukmin, saudaranya yang mukmin? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, dan kawannya yang mukmin berkata kepadanya sambil ngobrol-ngobrol, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Jadi saudaranya ini mengingatkan, kamu jangan lupa kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari tanah. Ini yang kamu tanam, yang kamu jaga ini semuanya kan tanah. Kebun anggur itu dari tanah, kebun kurma itu hidup di tanah, ladang yang kamu tanam itu tanah semua. Jangan kamu lupa bahwasanya kamu itu diciptakan dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani diciptakan. Diingatkan tentang proses. Kamu tuh dulu nggak ada apa-apanya. Kamu dulu terbuat dari setetes air mani yang hina. Jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, jangan kamu lupa kepada Tuhanmu. Ya. Summa sawwaka rajula, kemudian dia jadikan engkau laki-laki yang sempurna. Seperti sekarang ini. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwa semua ini berkat Tuhanmu, bukan gara-gara kepintaranmu. Diingatkan, nikmat ini semua dari Tuhanmu.
Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak akan menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini dua dialog antara dua saudara, yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang satu terpana dengan dunianya, yang satu tetap istiqomah dengan keimanannya walaupun nggak diberikan kepada seperti saudaranya yang lain. Nah, jemaah saya muliakan, bagaimana akhir kisah ini, inti insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan. Apa akhir kisah ini gimana? Ini karena waktunya sudah cukup, kita cukupkan sampai sekian. Intinya bahwa dua kisah ini, laki-laki ini, yang satu Allah berikan nikmat dengan berbagai macam rezekinya, yang satu enggak diberikan. Yang satu kafir, yang satu mukmin. Tapi dua-duanya bersaudara. Yang mukmin tetap berpegang teguh dengan agamanya, enggak terpengaruh dengan harta yang dimiliki oleh saudaranya, malah dia tetap mengingatkan saudaranya akan syukur nikmat, akan hakikat nikmat serta hakikat penciptaan. Dua ini tentunya cara pandang yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ini apapun yang diberikan disyukuri dan menjadikan sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh, karena hakikatnya nikmat adalah ujian. Siapa di antara manusia yang bersyukur, siapa di antara manusia yang tidak bersyukur. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga hidayah kita, dan kita bisa terjauhkan dari fitnah harta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.